Ya, untuk 3D view ini kalau kita mau set supaya tampilannya tegak lurus itu bisa ya Mas. Jadi kita tinggal klik aja nih. Di sini kan ada view cube-nya kanan atas. Jadi misalkan saya mau lihat rata dari depan tegak lurus, tinggal klik aja frontnya ya. Nah, nanti 3D view-nya akan langsung tegak lurus dari depan. Nah, untuk kolom miring kita coba atur ya Mas sekarang. Ini kan hasilnya kolom yang kita buat potongan atas sama bawahnya masih masih sejajar sama as kolomnya ya. Nah, misalkan kita mau ubah nih potongannya supaya horizontal atau vertikal, itu bisa. Nah, caranya kita klik aja nih kolomnya. Kliknya boleh dari structural plan, boleh dari 3D view ya. Mereka terkoneksi. Jadi kalau saya klik dari 3D bisa dilihat dari structural plan kepilih juga. Ini objek yang sama ya. Nah, setelah dipilih kolomnya, kita lihat di kotak properties. Ini akan menampilkan properti dari si kolom miring ini ya. Nah, untuk mengubah potongan top sama bottomnya, kita scroll aja dari kotak properties. Nah, nanti ada setting di sini namanya base cut style sama top cut style. Dia settingnya masih perpendicular ya, tegak lurus. Nah, ini tinggal kita ubah. Kalau base yang bagian bawah, top atas ya. Akan mau horizontal, kita ubah aja perpendikularnya dua-duanya menjadi horizontal ya. Tinggal drop down lalu pilih horizontal. Nah, kalau sudah bisa klik apply atau bisa keluarin aja kursornya dari kotak properties, itu otomatis apply juga ya. Nah, nanti tampilannya jadi seperti ini. Itu untuk cut style ya. Misalkan yang base-nya mau ganti vertikal juga bisa nih. Pilih vertikal nanti jadi seperti ini. Nah, jadi tinggal kita ganti aja ya. Tampilan potongannya mau seperti apa, perpendikular atau tegak lurus, horizontal atau vertikal. Nah, untuk kemudian untuk kolom miring, di sini ada settingnya lagi Mas sebenarnya. Misalkan ternyata top dari kolomnya mau saya tempelin ke garis level 2. Nah, ini ada beberapa cara buat aturnya. Cara pertama, kita bisa tarik manual dari 3D view. Nah, ini di ujung kolomnya kan ada simbol titik ya. Ini bisa kita drag aja. Diklik, lalu drag sampai menempel ke level 2. Itu cara pertama. Saya undo dulu. Jadi bisa tarik manual. Cara kedua bisa juga dengan cara kita atur dari kotak properties. Di sini ada settingnya ya, base level itu berarti bagian base-nya atau bawahnya dia menempel ke ground floor ya, offsetnya 0. Lalu top levelnya lantai 2, tapi dia ada offset minus 500 sesuai yang tadi kita atur ya. Nah, kalau offsetnya mau dihilangkan, tinggal ganti nilainya jadi 0, lalu apply. Nah, nanti dia akan langsung menempel juga ya ke level 2. Jadi seperti itu.
Oke, untuk kolom miring ada yang ingin tanyakan dulu mas? Agak jarang ya sebenarnya ya untuk struktur ya kolom miringnya. Oke, mungkin ini lebih sering arsitek kali ya pakai kolom miring buat bikin desain apa sih, kanopi gitu ya, penahan kanopi. Oke, tapi nggak apa-apa, kita bahas sedikit mengenai kolom miring ya. Oke, nah untuk selanjutnya misalkan saya mau mengcopy kolom miring yang sudah saya buat. Nah, untuk cara copy mirip kayak tadi kita mengcopy garis level ya mas. Jadi bisa dipilih dulu objek yang mau di copy, berarti saya pilih di sini kolomnya ya. Saya mau kopinya dari tampilan level 2 aja supaya lurus ya, supaya nggak geser-geser. Oke, kita pilih kolomnya, lalu kita langsung masuk ke tool copy ya, atau bisa ketik CO. Klik copy. Kalau sudah masuk tool copy, kita pilih dulu posisi awal atau posisi acuan ya. Jadi kliknya nggak harus di kolom. Misalkan kita mau jadikan acuannya si garis grid bisa juga ya mas. Misalkan saya klik nih si grid F. Nah lalu saya mau paste ke grid A. Tinggal klik aja grid A. Bisa juga ya kayak gitu. Nah, misalkan mau paste ke grid C juga, tinggal klik grid C, lalu grid D. Seperti itu ya. Kalau sudah, bisa tekan escape. Oke. Ya. Nah, kalau sudah, selanjutnya kita coba oke, mungkin kita coba membuatkan fondasi dulu ya mas ya. Silakan pak. Planning Revit ya pak ya. Lanjut mas. Oke, kita sekarang coba buat pondasi ya. Nah, oke, untuk pondasi kita mau coba buat pondasi menerus ya. Oke. Nah, untuk pondasi menerus sebenarnya kalau di Revit ini belum ada toolnya nih mas. Jadi kalau di Revit pondasi ini adanya pondasi titik, pondasi menerus tapi di bawah dinding, sama slab. Gitu ya. Jadi kalau untuk pondasi menerus ini dia belum ada dari Revit. Tapi kita bisa buat manual. Nah, kita coba ya buatnya. Untuk membuat pondasi menerus, kita coba dari tab structure. Di sini ada tool komponen. Lalu kita drop down aja. Nanti di sini ada tool model in place namanya. Nah, jadi untuk objek-objek yang toolnya belum tersedia dari sini, kita bisa pakai model in place ya untuk membuat secara manual. Oke. Nah, jadi kita coba pilih model in place. Oh, sebentar mas, saya baru. Oke, bagusan kita bikin balok dulu kali ya, tie beamnya. Karena kan pondasinya biasanya kan di bawah balok ya, bawah tie beam ya. Kita bikin baloknya dulu aja supaya ada acuannya. Saya lupa, maaf. Berarti kita kembali dulu ke structural plan. Nah, untuk membuat tie beam atau balok,
kita buka aja structural plan ground floor ya. Oke. Setelah dibuka structural plan-nya untuk ground floor. Nah, tadi kan kita sudah buatkan kolom. Di sini kelihatan juga ya kolomnya. Untuk membuat balok, langsung saja masuk ke tool beam atau bisa ketik shortcutnya BM ya. Oke, kita klik beam. Nah, kalau sudah masuk ke tool beam, sekarang tampilannya jadi seperti ini. Untuk beam mirip kayak kolom, jadi kita bisa pilih dulu ya, mau pakai beam yang tipe apa, balok yang tipe apa. Nah, karena kita mau coba membuat balok beton, kita langsung aja pilih ya, concrete rectangular beam. Di sini ada dua ukuran. Ada 300 x 600 dan 400 x 800. Nah, untuk balok dia sama kayak kolom, kalau kita membuat ukuran baru tinggal diduplikat ya, seperti tadi. Misalkan kita mau buat ukuran misalkan kita buat 5x3 gitu ya. Ada gak sih? Jangan deh, kita buat yang agak besar aja. Misalkan 5x6. 50x60 gitu ya. Nah, kita pilih aja ukuran yang mendekati. Lalu kayak tadi ya caranya, step by step. Bisa diedit type dulu. Lalu pilih duplicate untuk membuat tipe baru. Nah, kemudian kita ganti ukurannya. Sekarang saya bikin 500 x 600. Kalau sudah, bisa klik OK. Nah, kalau tipe baru yang sudah jadi, baru ya kita ganti dimensinya sesuai ukuran yang kita mau. Nah, kalau sudah diubah ukurannya 500-600, lalu kita klik OK. Oke. Setelah dipilih baloknya, nah ini kita harus atur dulu untuk posisi baloknya ini mau di mana ya Mas. Sebenarnya kalau placement plane ya di sini sudah otomatis mengikuti denah yang lagi kita buka, yaitu ground floor. Nah, tapi di kotak properties kalau kita lihat ada juga yang namanya reference level. Nah, ini saran saya sebaiknya reference level kita atur juga, disamakan ya dengan ininya, denah yang lagi kita buka. Dia sebagai level referensi gitu. Jadi kita drop down aja nih, reference levelnya kita atur menjadi ground floor. Oke. Jadi placement plane-nya ground floor, reference plane-nya pun juga ground floor ya. Reference level. Nah, jadi dua ini disamakan ya. Nah, kalau reference level dan placement plane-nya sudah benar, lalu di sini ada juga structural usage. Ini sebagai data aja sebenarnya. Jadi balok yang kita buat ini, dia balok apa sih sebenarnya? Nah, pilihannya itu ada girder, bracing, joist, dan lain-lain ya. Nah, tapi di beberapa Revit tampilannya ada yang suka beda nih Mas. Ada yang pilihannya bukan girder, bracing, joist. Ada yang primary, secondary, sama apalagi tuh satu lagi. Saya lupa. Nah, kalau saya biasanya tampilannya seperti ini karena beda bahasa aja kayaknya, beda setting bahasa ya. Nah, tapi intinya sama. Dan mereka structural usage ini sebenarnya hanya sebagai data ya, jadi tidak berpengaruh ke hal lain. Jadi misalkan nanti kita membuatkan bill of quantity-nya, nah dia cuma berfungsi sebagai data aja, jadi kita bisa tahu oh ini balok girder, oh ini balok ini gitu.
Jadi kalau tidak mau di setting pun juga nggak apa-apa ya, kita pilih automatic aja. Biasanya nanti hasilnya dia membuatkan jadi girder gitu, yang primary. Nah, selanjutnya untuk 3D snapping ini nggak perlu dinyalain karena biasanya dia kita pakai kalau mau memodelkan baloknya dari 3D view. Ini untuk memudahkan aja. Nah, lalu ada chain. Kalau chain ini fungsinya jadi seperti ini. Kalau chain ini lagi mati, misalkan saya membuat balok dari sini ke kanan. Nah, terus kalau saya mau belok, ini saya harus klik lagi. Klik, baru klik lagi. Sedangkan kalau pakai chain, dia menerus. Jadi misalkan saya klik di sini, belok, klik. Nah, ini dia akan menerus. Tinggal saya klik lagi langsung nyambung. Itu fungsinya chain ya. Ini saya hapus dulu. Oke, saya masuk lagi ke BIM. Ya, nah kalau sudah untuk memodelkan balok, kan kita sudah atur ya placement plane-nya dan reference level. Nah, maka tinggal kita gambarkan aja untuk baloknya ya. Di sini tuh untuk menggambar baloknya ada banyak. Tinggal dipilih mau pakai tool apa. Nah, jadi kalau kita lihat di sini kita bisa bikin balok melengkung juga ya. Bahkan pakai spline juga bisa yang baloknya meliuk-meliuk itu bisa. Nah, tapi di sini kita coba buat yang lurus dulu aja. Kita klik dari midpoint kolom, klik ke midpoint kolom lainnya ya. Nah, nanti langsung jadi baloknya seperti itu. Lalu tinggal kita lanjut aja gambar karena chainnya sudah nyala ya. Seperti itu. Untuk balok sebenarnya mirip kayak kolom, dia ada multiple placement juga yang on grid kalau kita lihat ya. Jadi kalau masih di situ udah ada gridnya, udah ada kolom juga, bisa langsung aja nih pakai on grid. Caranya sama. Nah, jadi kalau sudah ada grid dan juga kolomnya, kita bisa pakai placement on grid line ya, kayak kolom tadi. Caranya sama, tinggal pilih tool ini, kemudian kita blok gridnya. Nah, nanti kan ada previewnya nih mas, nanti jadi baloknya seperti ini. Kalau sudah tinggal di finish. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, apabila ada balok yang ternyata tidak dibutuhkan, bisa di delete aja ya. Tinggal diklik lalu delete.